warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Sobat Siniar, selamat datang di Suara Kanoman 1, podcast yang mengajak kita menyelami kearifan lokal, nilai toleransi, dan praktik moderasi beragama yang tumbuh subur di desa-desa. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas atau berbincang bersama kedua narasumber debat kita mengenai Dusun Kanoman 1. Jadi Dusun Kanoman 1 ini merupakan salah satu padukuhan di Kecamatan Kalibawang yang memiliki kondisi masyarakat yang cukup majemuk, pemirsa. Jadi tidak hanya terdiri dari satu agama ataupun satu suku dan budaya, tetapi mereka memiliki sebuah keberagaman yang sangat menarik untuk kita kulik bersama. Oke, jadi di episode kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai bagaimana praktik moderasi beragama di Dusun Kanoman 1. Karena toleransi bukan hanya tentang wacana, tapi pelaku kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Saya Ika Wilia Nuridayah, dan inilah Suara Kanoman 1. Selamat malam Bapak, mungkin boleh perkenalkan dulu Pak. Yang pertama, perkenalkan saya Sarwidi, kebetulan di Padukuhan Kanoman 1 menjabat sebagai Ketua RD 01 dan juga bendahara Padukuhan. Nama saya Edi Prayitno, saya dini selaku Ketua RT 1. Sebelumnya pernah mendengar istilah moderasi beragama? Mungkin boleh dimulai dari Pak Sarwidi. Terima kasih Mbak untuk pengertian ataupun kata-kata moderasi beragama itu juga belum begitu familiar, tapi alhamdulillah untuk diri saya ya paling tidak sudah memahami apa itu moderasi beragama. Jadi cara bagaimana kita memahami dan mengamalkan agama dengan berdirikan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama ada keseimbangan, artinya bagaimana kita dalam beragama itu tidak terlalu ekstrim. Kalau di Islam banyak hal contohnya, misalnya ketika harus jihad diartikan dengan perang, dengan membunuh sesama bahkan, atau mungkin dianggap itu lawan, padahal di dalam agama berjihad yang paling utama adalah melawan daripada hawa nafsu kita. Yang kedua adalah inklusif, artinya bagaimana kita punya kesadaran terkait dengan perbedaan itu sendiri. Dan yang ketiga ada sifat toleran, jadi kita memahami atau menerima terkait dengan perbedaan. Jadi sehingga kita bisa menerima perbedaan yang dilakukan oleh mungkin saudara kita sama Islam yang berbeda prinsip, juga bahkan mungkin saudara-saudara kita yang berbeda agama. Yang ketiga otomatis toleran, ketika kita punya toleransi terhadap mereka, ada yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir kontekstual, artinya bisa membumi, artinya apa namanya, mungkin di suatu masyarakat itu budayanya berbeda-beda. Contoh kalau di Islam itu ketika Wali Songo berdakwah di Jawa, contoh pakaian saja tidak harus pakaian apa namanya Muslim yang gitu, tapi dengan pakaian Jawa adat Jawa, sorjan yang dia itu sudah menutup aurat. Jadi yang seperti itu diharapkan bisa apa namanya akhirnya perbedaan dalam beragama, kemudian perbedaan dalam berbudaya itu bisa diminimalisir terkait dengan konfliknya. Mungkin sementara terkait dengan moderasi yang kami ketahui seperti itu Mbak. Oke, berarti intinya moderasi beragama menurut Pak Sarwidi adalah bersikap moderat begitu, tengah-tengah, kemudian inklusif dan tidak ekstrim gitu ya Pak. Oke, mungkin kalau menurut Pak Edi bagaimana nih Pak?
moderasi beragama menurut? Tahu saya juga pernah mendengar moderasi agama itu menurut saya adalah sikap tengah dalam beragama, tidak berlebihan dan tidak mengurangi ajaran serta menghormati perbedaan keyakinan yang lain. Coba ditanya. Kondisi sosial. Gimana kondisi sosial masyarakat? Kalau menurut saya kondisi sosial di Kanoman 1 itu Indonesia, warga saling mengenal, saling membantu, dan saling menjunjung nilai keluarga bersih perbedaan. Berarti intinya alhamdulillah Kanoman 1 aman-aman saja ya Pak ya. Oke. Kalau menurut Pak Faridi bagaimana Pak? Kondisi sosial masyarakat Kanoman 1. Jadi untuk semangat mengikatkan dalam bersamaan ini cukup kuat. Di antaranya berbagai macam bentuk kegiatan, contoh baik itu yang bersifat gotong royong, baik itu yang bersifat ritual. Contohnya yang berkait ritual, ketika ada saudara kita meninggal misalnya, entah itu dia beragama Islam, entah itu beragama Katolik yang berbeda, itu tetap semuanya langsung pupuk gitu untuk membantu apa yang bisa dikerjakan. Jadi tidak melihat oh ini agamanya Katolik, oh ini agama Islam, tidak, tapi dia bersama-sama untuk mempersiapkan dari proses pemakaman dan seterusnya. Walaupun mungkin secara peribadatannya diserahkan pada agama atau keyakinan yang mereka miliki, tapi secara kebersamaannya tetap terjaga. Itu yang saya lihat di Dusun Kanoman masih sangat kuat seperti itu. Kalau boleh tahu di Dusun Kanoman 1 ini itu ada berapa agama yang dianut? Kalau sementara di mayoritas itu Islam, sebagian juga ada Kristen. Kalau untuk jumlah spesifiknya Pak mungkin ada berapa penganut Katolik di sini? Kalau di SD 1 itu cuma 3 perempuan, 4 kakak. Berarti 2 ya Pak, ada 2 jenis namun tetap mayoritas di sini Mayoritas Islam. konflik yang pernah terjadi antar agama di lingkungan ini. Mungkin tidak perlu konflik yang terlalu besar ya, mungkin dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bersosialisasi gitu. Nah, sepemahaman saya sewaktu saya hidup di Dusun Kanoman, saya masih kecil sampai hari ini, kalau konflik sampai hari ini belum tidak ada. Belum pernah ada. Artinya memang konflik yang saya lihat baik-baik saja, harmonis saja. Mereka juga saling memahami, dia mengamalkan ibadahnya juga, kita tidak menyinggung terus misalnya wah ganggu, itu kayaknya juga saya belum pernah mendengar ataupun ada komplain atau apa, itu belum pernah. Itu yang setahu saya. Mungkin dari Pak Aidi mungkin ada informasi. Kalau dari saya sepertinya belum pernah ada terkait dengan konflik ataupun masalah yang kecil terkait mungkin yang itu bisa menimbulkan keretakan pada keharmonisan daripada masyarakat di Kanoman sampai. Apakah di sini itu ada semacam forum atau mungkin kegiatan yang pernah dilaksanakan dan itu melibatkan antar agama gitu Pak? Jadi kalau di sini kegiatannya mengalir ya Pak? Mengalir. Jadi kegiatan-kegiatan yang secara formal itu belum pernah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengalir kebersamaan, yaitu dikemas dengan budaya lokal, tadi seperti saya sampaikan, misalnya ada musibah, orang meninggal, bahkan juga hajatan, kemudian juga kadang-kadang genduri ya Mas. Genduri pun orang Islam diundang, orang Katolik juga diundang, orang Islam itu juga hadir. Itu yang bisa kita lihat seperti itu genduri. Jadi kalau forum formal terus kita membicarakan terkait dengan
apa namanya moderasi ataupun terkait dengan kebersamaan belum pernah, tapi semua mengalir dengan budaya lokal yang ada di masyarakat, sehingga tidak terasa seperti ketika tadi misalnya ada saudara kita yang meninggal, maka di kuburan itu kan harus menggali liang lahat ya, itu tidak melihat ini yang meninggal itu orang berbeda agama siapa enggak, tapi ini adalah orang bahkan tetangga kita, ketika itu memang ada dikerjakan, dan yang kerjakan tidak dia mandang agama apa, kemudian keyakinannya apa, tidak melihat, tapi untuk kebersamaan dan kegotong royongan tetap terjaga. Dari sini apakah boleh saya katakan kalau praktik moderasi beragama di dusun Panang Satu ini memang sudah ada secara turun dari orang tua dulu. Ya, berarti bisa disimpulkan seperti itu ya Pak ya? Iya. Lalu bagaimana Pak peran tokoh agama maupun tokoh pemuda ataupun mungkin perangkat dusun dalam menjaga keharmonisan di dusun Panang Satu ini? Bagaimana perannya? Iya. Termasuk peran dari para tokoh itu yang jelas, pertama tidak ada yang bersifat provokasi, artinya para tokoh ini juga tidak pernah terus memprovokasi yang akhirnya menimbulkan perpecahan ataupun perbedaan, baik itu tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Yang saya rasakan oleh yang saya lihat itu seperti ini, sehingga tidak ada peluang konflik itu sangat kecil, karena mereka ya sudah, kalau memang itu beribadah sudah sesuai dengan aturan yang juga ditetapkan, baik itu menurut agamanya juga aturan pemerintah sudah dilaksanakan, ya sudah, dan kita tidak saling terus mengurasi ini kok gini tidak, sehingga tetap terjaga keharmonisan juga kebersamaan itu yang saya lihat seperti itu. Mungkin kalau dari kacamata Pak bagaimana Pak peran tokoh agama, pemuda ataupun perangkat dusun dalam menjaga keharmonisan di dusun Panang Satu ini? Kalau yang saya lihat dari dulu, tokoh agama itu memberikan contoh dan ajakan rukun pemuda, aktif dalam kegiatan sosial, dan peralatan dusun memfasilitasi kegiatan yang mempersatukan umat. Berarti intinya para tokoh agama, pemuda dan juga perangkat dusun di dusun Panang Satu ini mereka saling bersinergi begitu untuk menciptakan sebuah keharmonisan di dusun Panang Satu ini. Lalu apakah ada tantangan maupun ancaman begitu Pak dalam menjaga keberagaman atau keharmonisan ataupun dalam menjaga moderasi beragama di dusun Panang Satu ini, kalau menurut Bapak? Mungkin dalam waktu dekat ini ataupun untuk saat ini memang tidak ada benih-benih konflik yang muncul begitu Pak. Namun kan kita tetap harus bisa berjaga-jaga, barangkali di suatu saat nanti mungkin menurut Bapak ada tantangan tersendiri ataupun ancaman yang bisa saja mengancam keharmonisan di dusun Panang Satu ini. Kekhawatiran ataupun tantangan ke depan itu tetap ada, karena yang namanya perkembangan zaman kan selalu berubah ya, juga terkait dengan pemahaman daripada agama, khususnya juga agama Islam yang saya tahu itu juga generasi muda yang kesana ketika tidak diberikan pemahaman terkait dengan kebinekaan, kebersamaan, kegotong royongan, budaya, itu akan mudah untuk memahami agama secara secara ekstrim tadi, sehingga akan mudah menyalahkan orang lain, bahkan satu agama pun dia salahkan, sama-sama seiman pun disalahkan. Itu tetap ada, karena paham-paham seperti itu akan selalu mengalir dimanapun, akan selalu mencari peserta atau mencari umat untuk menambah umat pemahaman, dan itu pasti ada. Nah, untuk hal yang seperti itu termasuk antisipasi, kami mungkin di forum-forum khususnya di lingkungan kami, kalau kami Islam memang kami berusaha untuk bagaimana ini jangan sampai muncul katakanlah pemahaman yang menjadikan gap, sehingga mudah menyalahkan,
memusyrikan atau mungkin ini bid'ah, khurafat, dolalah kalau di Islam itu kan yang mudah seperti itu, sehingga mudah untuk menimbulkan perpecahan, bahkan kan itu diantara orang Islam itu sendiri. Itu yang harus kita jaga. Atau mungkin kalau dengan agama yang lain mungkin malah sederhana, tapi di dalam internal sendiri kadang-kadang juga perlu pemahaman yang lebih terkait dengan pendalaman agama di keyakinan itu sendiri. Mungkin itu tantangannya ya tetap ada, tapi kita harus memang memberikan pemahaman kepada generasi muda, tidak hanya generasi muda, bahkan yang tua. Ketika yang tua pun juga memahami akhirnya pemahamannya yang keliru, menurut saya keliru, karena kadang-kadang ya ibadahnya luar biasa, tapi ketika serawung dengan masyarakat ini agak canggung, bahkan kaku, bahkan tidak enjoy, atau karena merasa di pengetahuannya atau di ilmunya ini menjadi tadi, oh ini masalah kita, ini dolala, nah ini neraka atau hinar, sehingga dia jauh dari sini. Nah, ini tantangan kami juga di masyarakat itu tetap ada. Mungkin boleh kalau dari kacamata Pak Edi bagaimana Pak? Saya menambahkan sedikit. Pengaruh dari luar kadang membawa isu intoleransi dan provokasi melalui media sosial menurut saya. Media sosial itu sekarang informasinya sangat sulit untuk dibendung ya Pak ya. Mungkin Bapak sendiri mungkin pernah atau mungkin sering bahkan menjumpai narasi-narasi ekstrim begitu di media sosial. Kalau menurut Bapak, bagaimana kita seharusnya menyikapi narasi-narasi ekstrim yang muncul di media sosial? Ya kita jangan tidak terpengaruh, udah ikuti alur dan jalan yang sesuai, aman-aman selalu aja. Pak Sarwidi, tadi Pak Sarwidi sempat menyinggung mengenai intinya praktik moderasi di satu agama, ya kan? Kita tidak perlu jauh-jauh membahas bagaimana moderasi beragama antar agama ya Pak ya. Bahkan dalam satu agama pun tak jarang masyarakatnya mereka belum bisa menerapkan sikap toleransi yang baik begitu. Kalau menurut Pak Sarwidi, bagaimana sih praktik moderasi beragama masyarakat Muslim khususnya di sini? Karena Kang Mas itu kan menurut informasi yang saya dengar itu kan Kang Mas itu tidak hanya terdiri dari satu aliran ya Pak ya, dari agama Islamnya, melainkan banyak aliran yang ada di sini. Mungkin boleh Pak dijelaskan secara garis besar saja bagaimana mereka di sini bersosial gitu, apakah sempat ada semacam konflik atau dan sebagainya, atau bagaimana masyarakat Muslim di sini bersosial gitu Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau sudah masalah keyakinan ini bukan masalah yang mudah, masalah yang pelik, masalahnya keyakinan. Sehingga kami yang termasuk kami juga pengurus di masjid, kemudian di masjid kita itu sifatnya masjidnya tidak masjid paham tertentu, tapi memang masjid yang bersifat umum, semua paham bisa masuk. Kenapa bisa masuk seperti itu? Karena memang kita harus bisa mengendalikan diri. Maka di situ tidak boleh ada pemahaman yang memang istilahnya memberikan doktrin yang harus begini itu tidak diperkenankan, karena itu akan memberikan bisa memberikan konflik atau peluang konflik untuk yang punya keyakinan tertentu. Karena masalah agama ini masalah keyakinan loh, tidak bisa, karena dia kalau sudah yakin terhadap sesuatu keyakinan A, dia juga menganggap benar, yang B dia juga menganggap benar, sehingga kalau itu dipaksakan itu nanti bisa timbul konflik. Maka siapapun yang menjadi jamaah di Masjid Al-Furqan Kahraman 1, maka dia tidak boleh memaksakan kehendak. Untuk siapapun boleh menyampaikan, asalkan itu tidak hal-hal yang bisa memberikan konflik pemahaman pada jamaah. Jadi bisa disimpulkan bahwa masjid kita itu Masjid Al-Furqan
itu menjadi saksi bisu bagaimana masyarakat muslim di Dusun Taman Satu ini berinteraksi dengan sangat harmonis, tanpa pandang bulu, tanpa pandang aliran, dan tanpa pandang keyakinan. Itu. Mungkin bisa saya tambah sedikit. Ya, silakan. Sebagai contoh misalnya saya sendiri pemahaman saya itu NO. Kemudian di masjid itu ya ada yang punya pemahaman Muhammadiyah, ada juga yang mungkin juga yang lain Salafi ataupun yang lain. Tapi saya mungkin juga dengan teman-teman yang pemahaman NO, juga teman-teman yang punya pemahaman Muhammadiyah di yang lain, ini harus bisa mengendalikan diri sehingga tidak harus memaksakan harus seperti A gitu. Kalau itu sudah memaksakan kehendak, pasti nanti terjadi namanya perpecahan atau perselisihan. Tapi kalau kita bisa sama-sama bisa mengendalikan diri, bisa memahami pada orang lain, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan, tidak apa-apa. Kalau tidak ya silahkan untuk misalnya tidak sesuai dengan keyakinan saya, ya mungkin tidak usah gabung. Kita menyendiri, tapi ketika bisa bersama. Jadi seperti itu yang kita laksanakan di Masjid Al-Furqon, dan itu memang sejak awal didirikan sudah didoktrinkan untuk bukan menjadi satu masjid dengan pemahaman A. Jadi memang siapapun bisa masuk di situ asalkan tidak memaksakan kehendak. Mungkin Pak Adi kan di sini sebagai tokoh masyarakat yang beragama Muslim ya Pak Adi. Berhubung di Taman Satu ini kan mayoritas Muslim, dan otomatis Pak Edi menjadi salah satu masyarakat yang minoritas gitu. Mungkin boleh diceritakan Pak sedikit bagaimana rasanya begitu hidup di sini di Dusun Taman Satu sebagai minoritas gitu. Kalau kita tidak merasa minoritas, soalnya kita hidup di ini memang minoritas, tapi umat lain itu semua baik, jadi tidak membedakan orang. Jadi tetap ada kegiatan misalnya hajatan apa itu tetap disediakan. Mungkin boleh disampaikan Pak harapannya khususnya untuk generasi muda di Dusun Taman Satu ini dalam menjaga nilai-nilai moderasi agama atau nilai toleransi. Mungkin boleh disampaikan harapannya Pak Sandi. Yang utama terkait dengan pemahaman dan amaliyah ibadah dalam menjalankan agama, itu yang pertama terkait dengan pemahaman agama. Usahakan untuk generasi muda benar-benar mengkaji, juga mencari ilmu yang benar-benar di situ bisa menenteramkan masyarakat atau menenteramkan warga. Jangan sampai nanti punya pemahaman tapi malah menjadikan warga itu resah atau masyarakat resah. Karena dengan pemahaman yang sudah dulu, Islam itu sudah ada di sini juga sudah lama, dan para pendahulu, para ulama yang dulu-dulu itu sangat melihat mungkin kebudayaan, kearifan lokal itu sangat diperhatikan. Memang berharap generasi muda tetap memegang nilai saling menghormati, jangan mudah terpengaruh berita yang memecah belah, dan terus aktif dalam perbedaan yang membangun bersama. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sudah berbagi kisah, pengalaman dan juga wawasan kepada kita pada kesempatan kali ini. Oke pemirsa, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Salwi dan juga Pak Edi, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan bukanlah sebuah sekat yang menjadikan kita semakin menjauh, namun menjadi jembatan untuk kita lebih saling mengenal. Mungkin cukup sekian episode Suara Taman Satu pada hari ini. Saya Ika Lilian Hidayah sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.